nambah keruh suasana dengan ikut-ikutan marahin kamu. Ya, cuma satu hal yang nenek mau tanya sama kamu. Kamu harus kekeh pada ibu kamu, membujuk ibu kamu supaya dia mau menerima keputusan kamu dengan lapang dada. Bisa? Iya, Nek. Rena coba deh. Gitu dong. Belajar lagi ya. Iya. Maaf aja, Tante nggak akan sanggup ngurusin anak lagi. Ya? Ayo, Ger. Tadi kamu mau ngomong apa? Ya, Giri jadi lupa, Om. Loh, Tapi ya, nggak penting kok. kok gitu? Ya udah, gini aja. Kamu dan Sinta bicarakan sama-sama. Apapun keputusan kalian, kami akan dukung. Ya, Papa? Ya udah, Giri. Giri keluar dulu ya, Om, Tante. Iya, makasih tehnya. Iya. Lama amat ya. Sorry. Kak. Gini, besok kan Kak Sinta datang ke rumah. Kita harus minta maaf loh, Kak. Minta maaf? Ogah, punya pikiran minta maaf juga kagak. Loh, kok gitu sih? Ya udah jangan bawel ah. Minta maaf itu kan harus ikhlas. Ya, tapi kan kita yang salah, Kak. Gue mau nanya sama lu ya. Kenapa sih lu tega banget nyakitin Gary? Gary sebenarnya salah apa sama lu? Sampai lu campakin dia kayak gitu. Gary tuh nggak bisa nyelesain masalahnya sendiri ya? Hati-hati kalau ngomong ya. Tadinya aku ngelarang Kak Romi untuk marah sama kamu karena aku pikir kamu cewek baik-baik. Tapi setelah aku lihat kamu sekarang, aku rasa kamu emang pantas kok untuk dilabrak. Akhir-akhir ini rambut kamu kok sering diurai sih? Ya, aku baru keramas. Main kali jangan gitu lah. Jelek, dikit aja kayak dulu. Kasih, syukurlah kamu udah sadar. Sebenarnya apa yang terjadi? Tolong katakan padaku. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sedang kamu pikirkan? Putriku, Mas. Dia pasti sudah besar sekarang. Dia sudah 23 tahun. Pasti lagi cantik-cantiknya. Dan aku tahu, pasti dia udah menganggap kedua orang tuanya meninggal. Tapi gak apa-apa. Untung dia punya nenek. Nenek yang udah merawat dan menjaganya. Kalau keadaanku nggak seperti sekarang, aku pasti udah mencarinya diam-diam, Mas. Karena aku ingin bertemu sama dia. Aku ingin melihatnya. Meskipun cuma sebentar. Aku pengen lihat dia, Mas. Kalau kamu mau, sebenarnya kamu bisa bertemu dengan anakmu. Enggak, Mas. Jangan. Kedua ginjalku sudah gak berfungsi lagi. Kalau aku mencarinya sekarang, dia hanya akan berpikir bahwa aku ingin dia mendonorkan ginjalnya buat aku. Ya mungkin memang lebih baik seperti ini. Mungkin lebih baik kalau dia tahu aku udah mati. Aku menyesal, Mas. Aku menyesal aku udah menelantarkan dia. Udahlah, Nia. Mau sampai kapan sih kamu marah-marah?
kalau begini caranya, kamu bakalan mati gara-gara darah tinggi. Biarin aja, Bu. Biarin Nia mati aja sekalian. Daripada Nia hidup nasibnya juga seperti kayak begini. Hah? Punya suami nggak benar. Sekarang punya anak juga nggak benar. Coba Ibu dengar. Hah? Kenapa? Kenapa sekarang Rena berani membangkang sama aku seperti itu? Kenapa dia nggak mau mendengar perintah aku? Ibunya sendiri. Emangnya anak dilahirkan buat nyusahin orang tua? Bu, Nia hanya butuh nasihat Ibu, bukan ceramah Ibu. Iya, ini ibu juga lagi nasehatin. Nih, udah. Kabulkan aja keinginan Rena. Toh dia bukan pengen yang macem-macem. Dia cuma pengen kerja supaya dapat duit buat membantu kamu. Itu kan hal yang bagus. Bu, Rena itu mau menghancurkan masa depannya sendiri. Gimana aku mau nurutin? Ibu bisa aja ngomongnya seperti itu. Coba, seandainya Intan ngalamin seperti apa yang Rena alamin, Ibu pasti bakalan sama kecewanya seperti aku, dan Ibu tidak bakal ngomong seperti itu. Enggak, kalau ini pun terjadi sama Intan, Ibu akan mengatakan hal yang sama. Nia, kita ini hidup kan cuma sekali. Udah, jangan maksain kehendak yang kita sukai. Kemauan Rena itu sudah bulat. Sudahlah, kamu ikutin aja. Kalau makin ditentang, dia makin benci sama kamu. Lagian juga, baru hal begini aja kamu udah uring-uringan. Dibandingkan dengan pengalaman ibu, kejadian yang menimpa pada diri ibu, kamu itu belum seberapanya. Nih, dengerin. Anak ibu yang paling ibu sayangi, dia meninggal. Dengan ibu ngurusin cucu sampai besar sendirian. Dan ketika cucu itu sudah menikah, suaminya meninggal. Dia jadi janda dengan usia dia masih muda. Itu kan tidak seberapa dibandingkan dengan kesulitan ibu. Ketambahan lagi, anak ibu kabur dengan membawa semua harta benda ibu dan meninggalkan istri yang cerewet seperti kamu. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih? Ini cuma candaan aja nih ya. Ya kita sebagai orang tua, kita harus berdoa, memikirkan anaknya yang terbaik buat anaknya. Dan anak itu kan sudah dewasa, sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Kita harus mengikutinya walaupun keputusan itu menyakitkan hati kita. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Nggak bisa, Bu. Pokoknya Nia nggak bisa. Ih. Nenek, Kamu lagi ngapain, Re? ini Nek, Rena lagi baca buku buat interview besok. Oh ya, Nek. Ibu gimana? Ibu masih marah ya sama Rena? Kelihatannya begitu. Sampai nenek juga nggak berhasil tuh ngebujuk dia. Dia sepertinya sangat terpukul sekali dengan keputusanmu itu. Ya habis gimana, Nek? Rena juga nggak mau bikin ibu sedih kok. Rena, nenek mau tanya sama kamu ya. Seandainya ibu kamu masih tetap marah besar, tidak mau mengikuti keinginan kamu, apa kamu masih tetap dengan keputusan kamu? Sebenarnya Rena juga nggak ngerti deh Nek, sama ibu. Ibu tuh kenapa sih selalu menentang keputusan Rena? Ibu selalu nganggep Rena yang terbaik, anak yang baik. Padahal kan Rena cuma anak cewek yang biasa yang gak punya kemampuan apa-apa, Nek. Rena, ibu kamu itu wajar. Nih, setiap orang tua selalu menganggap anaknya itu yang tercantik, yang terbaik, yang paling sempurna daripada anak-anak yang lain. Nih, kalau kamu masih tetap bulat dengan keinginan kamu, nenek tidak akan menambah keruh suasana dengan ikut-ikutan marahin kamu. Ya, cuma satu hal yang nenek mau tanya sama kamu. Kamu harus kekeh pada ibu kamu
membujuk ibu kamu supaya dia mau menerima keputusan kamu dengan lapang dada. Bisa? Iya, Nek. Rena coba deh. Gitu dong. Belajar lagi ya. Iya.